Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya. Ya, anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas bisa memandu teman-temannya untuk berdoa. Siap-siap berdamai. Ya, semoga nanti pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar sampai selesai. Nah, anak-anak, untuk layanan klasikal hari ini kita akan mempelajari tentang jurus BK hebat, di mana ada 7 jurus. Untuk hari ini kita akan mempelajari jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Nah, kita simak. Apa itu resiliensi? Nah, nanti kita akan melalui 4 tahap yang disebut dengan ARKA. Ada yang pertama, aktivitas. Pada tahap aktivitas, kita nanti akan membangun menara menggunakan kertas. Yang tahap kedua ada refleksi. Nanti ada sesi diskusi untuk menggali makna di balik permainan yang kita lakukan. Permainan membangun menara. Yang ketiga ada konsep. Nanti kita bahas tentang daya lenting. Apa itu daya lenting atau resiliensi, pola pikir bertumbuh yang disebut dengan growth mindset, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada konsep. Yang terakhir ada aplikasi. Nanti kita akan memberikan umpan balik. Bagaimana sih cara mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada jurus ketiga? Sudah siap? Sudah. Kita lanjutkan. Nah, ini ada ucapan selamat datang dari pendekar. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Jadi lawan kita di jurus 3 ini adalah fixed mindset. Nah, kita mulai ke tahap aktivitas, yaitu akan membangun menara. Di meja kelompok kalian masing-masing sudah ada kertas dan solasi itu untuk membangun menara. Aturan mainnya ini ya, setiap kelompoknya digunakan ini saja yang sudah terbentuk. Setiap kelompok akan mendapatkan properti. Propertinya itu ya, kertas, solasi, gunting yang akan disusun untuk menjadi menara. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin. Bebas membentuknya seperti apa. Kemudian nanti akan ada angin ribut. Akan ada angin ribut dari musuh yang akan menghancurkan menara yang sudah dibangun. Maka dari itu membangun menaranya harus kuat biar tidak terserang angin ribut. Yang menjadi angin ribut siapa? Yang menjadi angin ribut nanti adalah kelompok lain. Saya bagi ya, Bu Afri bagi. Kelompok 1 nanti menjadi angin ribut kelompok 2, kelompok 2 menjadi angin ribut kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, dan kelompok 5 nanti menyerang kelompok 1.
aturan angin ributnya merobohkan menara kelompok lain tidak boleh disentuh. Yang namanya angin ribut berarti harus menggunakan angin. Nanti Bu Afri kasih senjata untuk menghancurkannya, tapi tidak boleh dengan jarak dekat. Jaraknya 1 meter. Nanti dikasih angin. Bagaimana caranya biar menara lawan bisa roboh? Kita uji kekuatan menaranya. Paham? Silahkan bisa dimulai untuk menyusun menaranya satu kelompok. Bebas sekreatifnya kalian menyusunnya bagaimana. Menyusunnya ayo disusun bebas. Waktunya dibatasi ya. 6 menit harus sudah jadi. Ayo waktunya terus berjalan. Disusun menaranya setinggi mungkin. Ada kipas, ya kipasnya tak matikan. Misalnya lupa kok gini kok. Bu Afri hitung mundur dari 10 ya. Setelah hitungan ke 1 berarti sudah tidak ada yang memegang menaranya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semua duduk. Tidak ada yang menyentuh menaranya. Semua duduk. Duduk. Semuanya duduk, tidak ada yang menyentuh menaranya. Angin ribut akan segera datang. Ayo tunjuk angin ributnya yang akan menyerang kelompok lain. Ini siapa? Kelompok 1 yang jadi angin ribut siapa? Serang kelompok 2, tidak boleh jarak 1 meter ya. Satu anak saja. Siapa? Kamu? Ya, serang. Jarak 1 meter, silakan. Udah cukup. Udah. Kelompok 2 yang jadi angin ribut siapa? Siap-siap kelompok 3 akan diserang oleh angin ribut. Jangan terlalu dekat ya. Tidak boleh menyentuh ya. Dah cukup. Kelompok 3 menyerang kelompok 4. Dah. Dah cukup. Dah cukup. Dah. Nah. Menaranya ada yang bertahan? Ada. Baik. Mari kita refleksikan dari permainan tadi. Untuk nomor 1, ada pertanyaan ini untuk kelompok kalian. Ketika menara kalian goyah,
tadi kan dikipas-kipas ya, menaranya goyah ya, atau bahkan roboh. Bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok kalian? Apakah ada rasa frustasi, rasa putus asa, ingin menyalahkan kelompok lain, atau justru malah semangat? Coba dari kelompok ini tadi yang menaranya roboh. Bagaimana perasaannya? Berdiri coba. Sambil berdiri jawabnya. Bagaimana perasaannya ketika menaranya roboh? Kecewa. Kecewanya karena? Oh iya, karena menara yang sudah didirikan dengan penuh usaha malah kena angin ribut ya, diserang oleh kelompok lain. Terima kasih kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Misal ketika kelompok kalian menaranya roboh, apa pelajaran yang berharga? Oh iya, membangun ulang dengan penuh kesabaran, menyusun lagi menara yang roboh ya. Ya, bagus sekali. Yang terakhir, pertanyaan di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi? Ketika berada di luar permainan ini, bagaimana kalian merespon situasinya ketika mengalami menaranya roboh? Kelompok 5 bisa? Oh, ketika menaranya roboh, kamu akan membangun kembali. Berarti kalau di kehidupan nyata diterapkannya gimana? Berusaha ya, ketika menghadapi suatu kesulitan atau masalah, berusaha untuk membangunnya kembali, bersemangat kembali. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok 1 sampai 5. Jawabannya luar biasa sekali. Nah, jadi ada manfaatnya ya dari permainan menara tadi. Nah, ada tayangan video, bisa disimak, dilihat videonya. Ini video tentang resiliensi. Berhenti video. Nah, sudah selesai. Apa dari video yang kalian tonton tadi? Apa yang kalian peroleh? Apa? Tadi ada sebuah apa? Mainan yang dibagikan oleh gurunya ya kepada murid-murid di kelasnya. Mainan itu adalah cerminan apa? Cerminan manusia, cerminan dari ya seseorang murid-murid tadi yang di kelas ya. Nah, mainannya bentuknya apa? Apa? Bentuknya mirip dengan pemiliknya ya. Ya, tadi ada namanya Jeren yang paling kuat di kelas, disuruh untuk memukul mainannya. Tetapi apa hasilnya? Ya, mainannya tidak roboh, tetap berdiri meskipun dipukul. Tadi juga ada yang
menaruhnya di bawah, ya di bawah buku. Tetapi ketika bukunya diambil tetap berdiri lagi. Coba ada yang berani berkomentar tidak tentang video tadi? Mas Ilham ya, silakan. Jika mainan tersebut diibaratkan manusia, walaupun ketika masalah masih tetap bisa bangkit kembali. Oh iya, bagus sekali jawabannya dari Mas Ilham. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Ya. Jika mainan tadi itu diibaratkan manusia, ketika tertimpa berbagai masalah, apapun masalahnya, dia mampu untuk bangkit kembali. Nah, itu yang disebut dengan resiliensi. Seseorang itu mampu bangkit, mampu semangat kembali setelah menghadapi masalah. Nah, ini resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, Bu Afril akan menampilkan satu video lagi yang menunjukkan seseorang mampu bangkit dari masalahnya. Coba kalian This is the moment that Heather Doherty brutally slammed into the Simak. ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the upper runner's foot tripped her. Ya, sudah selesai. Videonya tentang apa? Ya, seseorang yang mengikuti lomba lari. Dia mengalami apa? Terjatuh. Terjatuhnya karena menghadapi ada kesulitan dari lawannya, sudah terjatuh, kena apa tadi? Kaki dari lawannya. Tapi apa yang dia lakukan? Bangun. Ya, bangkit kembali. Kemudian dia bangkit kembali, terus lari kembali ya. Akhirnya sampai dengan garis finish, bahkan bisa melewati orang yang tadi menjatuhkan. Iya, betul. Nah, itu gambaran dari resiliensi. Pernahkah kalian menghadapi sebuah masalah? Pernah. Tentunya semua orang yang hidup pasti pernah menghadapi masalah ya. Mampu tidak kalian untuk bangkit dari masalah itu? Mampu. Berarti di dalam diri kalian sudah ada apa? Resiliensi. Mengapa daya lenting makin penting? Daya lenting itu resiliensi tadi ya. Mengapa kok daya lenting itu makin penting? Nah, ada beberapa peristiwa, beberapa kasus yang sudah pernah terjadi. Bisa dibaca ya. Ini ada sebuah berita dari Liputan 6. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Nah, ini kan usia-usia kalian ya. Anak SMP itu seusia dengan kalian. Kenapa kok dia sampai bunuh diri? Kenapa? Depresi, karena merasa tertekan, adanya masalah. Masalahnya apa? Dibully, diejek, itu bahkan ada yang HP-nya disita, terus bunuh diri. Dia sampai bunuh diri karena tidak memiliki
Iya betul, tidak memiliki resiliensi. Dia tidak punya daya lenting atau jiwa bersemangat kembali. Nah, pola pikir bertumbuh yaitu tangguh sejak dalam pikiran. Ini dalam membangun resiliensi itu ada dua, ada fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu artinya berpikir tetap, sedangkan growth mindset, grow artinya apa? Tumbuh, berpikir tumbuh. Misalkan ini ya, itu ada dua kolom fixed mindset dan growth mindset. Dalam bidang kesuksesan, ketika seseorang memiliki fixed mindset atau berpikir tetap, dia akan berpikir saya bisa sukses jika punya bakat. Sedangkan seseorang yang punya growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Kegagalan, saya menyerah. Ketika menghadapi kegagalan, seseorang yang berpikir dengan fixed mindset bilang saya menyerah. Tetapi seseorang yang pola pikirnya bertumbuh, ketika mengalami kegagalan, dia akan mengatakan pada dirinya, saya akan coba lagi. Ketika menghadapi kesulitan, fixed mindset bilang saya tidak bisa. Sedangkan growth mindset, saya belum bisa. Artinya belum bisa berarti dia mau mencoba lagi. Ketika menghadapi masalah, fixed mindset bilang, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Dia mengeluh, kenapa masalah ini terjadi pada saya? Tapi ketika seseorang memiliki growth mindset, dia akan memikirkan solusi apa yang bisa saya upayakan, gitu. Ketika menerima kritik dari orang lain, seseorang yang berpikir fixed mindset, dia bilang saya sakit hati. Kalian ketika mendapat kritik dari orang lain, kira-kira apa yang akan dikatakan pada diri kalian? Apakah seperti ini, saya sakit hati gitu? Tidak. Berarti berpikirnya dengan growth mindset, akan mengatakan terima kasih, saya akan memperbaikinya ketika mendapat kritik dari orang lain. Nah, ini ada kuis, kita jawab bersama-sama. Kalian menjawab dengan fixed mindset atau growth mindset. Sudah paham belum tentang konsep fixed mindset dan growth mindset? Sudah. Kalau fixed mindset itu seseorang cenderung berpikirannya negatif. Kalau growth mindset berpikirannya positif, mau memperbaiki diri. Ini, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Grow atau fix? Fix ya, ya betul. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix mindset atau grow mindset? Fix mindset. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Grow atau fix? Grow mindset. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Apa? Fixed mindset. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Jawabannya apa? Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Grow atau fix? Grow. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Fixed mindset atau grow mindset? Grow mindset. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saya tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Fix atau grow? Fix. Ini jawabannya. Betul ya? Yang pertama apa? Fix. Yang kedua fix. Yang ketiga grow. Sudah betul semua ya tadi ya? Berarti kalian sudah memahaminya.
Ini ada neoplastisitas atau otak kita terus tumbuh. Adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi syaraf baru ya yang terikat dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Nah, ujian menghancurkan resiliensi. Ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A sering dipuji, sedangkan kelas B diberi dukungan. Kelas A itu dipuji terus. Oh, kamu nilainya bagus ya, kamu anak pintar ya. Itu akan meruntuhkan resiliensi pada diri mereka. Sedangkan kalau diberi dukungan, kalian kalau diberi dukungan perasaannya bagaimana? Senang. Terus apa? Merasa lebih semangat. Nah, itu yang bisa menumbuhkan resiliensi, menjadi semangat, menjadi lebih kuat. Nah, ini bentuk pujian dan dukungan. Nah, kalau pujian itu fokus pada seseorang, kamu hebat kayak gitu. Ibu atau bapak bangga padamu. Bapak ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Dipuji-puji terus yang hal-hal yang bagus saja. Tetapi ketika kalian menerima dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Bukan hasilnya yang dipuji. Tapi kalau dukungan itu melihat dari sebuah prosesnya, tidak hanya melihat dari hasilnya saja. Nah, anak-anak yang terakhir, kalian pernah tidak melihat teman kalian menghadapi masalah? Pernah? Coba tuliskan kalimat dukungan. Kalimat dukungan ya untuk teman kalian, boleh menulis untuk teman lebih dari 1. Tulisnya untuk orang lain ya, untuk teman kalian, bukan untuk diri sendiri. Di sini nanti ditempelkan di sana, di kertas yang berwarna hitam. Silakan ditulis. Ditulis nama ya, nama teman kalian yang ingin kalian beri dukungan. Ya pingin bayin. Misal, ini contohnya kalimat dukungan ya, Bu Afri bukakan. Nah ini yang dukungan. Contohnya seperti itu. Misalkan di sini ada Ubay yang sedang akan mengikuti Popda, kan dia latihan terus, bisa memberikan semangat atau dukungan untuk Ubay. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Semoga sukses selalu. Gitu misalkan. Ya, yang sudah nulis ditempel. Sudah? Yuk ditempel, yuk ditempel. Ayo ditempel. Ada yang mau nulis lagi buat temannya? Tempel dulu. Yang udah ditempel. Berapa ya?
Yuk, nempel sini. Ayo yang belum, segera ditempel. Nggak apa-apa. Sudah tempel semua? Sudah menempel semua? Sudah. Sudah semua ya, coba enggak apa-apa. Ya, duduk. Coba dibaca ya. Saya Bu Afri panggil ya. Anggun, mana Anggun? Mana Anggun? Nah, Anggun sini, maju Anggun. Anggun, kamu mendapat kalimat dukungan dari temanmu. Coba dibaca. Dibaca yang keras. Dibaca. Dibaca mana ini punyamu. Dapat dari temanmu ini yang nulis. Dibaca. Anggun, semangat ya, sehat selalu. Kamu kan ikut ekstra kurikuler di sekolah, semangat ya terus sekolahnya. Anggun hebat, semangat. Ya, bagaimana perasaannya Mbak Anggun ketika mendapat dukungan dari temanmu? Senang, Senang, terus terharu, terharu. Jadi semangat atau tidak? semangat. Semangat. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Siapa? Untuk Fauzan, mana Fauzan? Fauzan, kamu dapat kalimat dukungan dari temanmu. Sini Fauzan. Dibaca yang keras Mas Fauzan. Ini punyamu. Yang keras. Untuk Fauzan, Nyamping coba. tetap semangat walaupun kamu banyak masalah. Kamu harus tetap sabar dan selalu berdoa. Iya. Sebentar Fauzan, perasaannya bagaimana mendapat dukungan dari temanmu? Senang, Senang. Terus? bahagia. Bahagia. Ya, silakan duduk Mas Fauzan. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi, kalimat dukungan itu memberikan dampak positif atau negatif? Positif. Positif. Bagaimana perasaan kalian ketika ada orang lain yang mendukungmu? Bahagia, senang, bersemangat, ya. Bisa menumbuhkan resiliensi tidak? Bisa. Jadi lebih bersemangat ya. Bisa menumbuhkan resiliensi. Jadi kalian mulai sekarang harus apa? Belajar saling mendukung. Ketika melihat temanmu menghadapi masalah, kalian harus peka dan memberikan dukungan. Oke, anak-anak, kita sudah selesai mempelajari jurus 3, yaitu resiliensi atau daya lenting. Kalian sudah mampu menerapkan resiliensi pada diri kalian, bahkan membantu orang lain untuk bersemangat dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan kalimat dukungan. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari jurus 3? Senang. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Setelah jurus 3 ini selesai, apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Berusaha
Berusaha apa? Ya, berusaha lebih keras lagi, berusaha menumbuhkan semangat, tidak terpuruk jika menghadapi masalah. Nah, ini yang terakhir ada ucapan selamat. Oh, tidak muncul. Saya bacakan. Selamat pendekar, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga, yaitu tumbukan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa membahas jurus-jurus yang lain. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah cukup, jurus 3 sudah kalian kuasai. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kita tepuk tangan buat diri kalian semua. Ya, sekian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.